Izin Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita semua masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bersilaturahmi, bertatap muka melalui udara, dan sama-sama belajar insya Allah di pagi hari ini di episode ke-19. Salawat serta salam mari senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh tamu undangan di Golden Habits Forum, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita telah memasuki episode yang ke-19. Mudah-mudahan kegiatan ini memang terus kita bisa selenggarakan dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Dr. Agus Sukaca bisa kita amalkan semua. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini, kajian pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mulai, kami mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk sementara waktu bisa memute-kan terlebih dahulu speakernya agar pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Sukaca tersampaikan dengan baik tanpa ada gangguan. Baik, kami langsung saja berikan kesempatan untuk Dr. Haji Agus Sukaca untuk memaparkan materi pada kesempatan hari ini. Kepada Dr. Agus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian Golden Habit. Mudah-mudahan ini bisa kita mudawamahkan. Apresiasi khusus ketika Zoom ini dibuka, Profesor Partino dari Jayapura sudah ada di ruang tunggu. Jadi sejak sebelum jam 6 waktu tengah, beliau sudah rawuh. Dan saya melihat partisipan kita mulai dari Jayapura sampai ke Aceh ada, dari Sumatera ada, dari Sumatera Barat, kita lihat ada dari Bengkulu, ada dari Riau, kemudian dari Banten, dari Jakarta. Ini yang khusus teman-teman dari FKK, ya, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah banyak yang bergabung. Para pimpinan PTM yang sudah rawuh, PTM Papua, ya, Prof. Partino dari Pekajangan Pekalongan, ya, dari Palu ada rawuh, ya, kemudian dari Berau, ya, dari UMKT, dari UAD, ya, UMY, saya lihat juga ada ini, dari Stikes Aisyah, Banten, dan lain-lain
yang saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu. Dari teman-teman rumah sakit juga banyak yang rawuh, ini Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian juga dari para pimpinan persyarikatan, dari PDM Kaltara, PDM Kaltim, PDM Sulawesi Tengah, KPWM ini Sulawesi Tengah, kemudian banyaklah ya. Alhamdulillah, terima kasih atas apresiasinya. Hari ini Mas Agus Budi yang biasanya mengantarkan, ya, menjadi moderator. Ini keluarganya terpapar sehingga mohon izin untuk mengurus keluarga di pagi hari ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan, ya, dan sehat serta bugar kembali. Yang menggantikan Mas Ikhwanul Muslimin, ini dosen UMKT, ya, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sekaligus juga ya, manajer SDI di Rumah Sakit Qurrata A'yun. Baik, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, topik kita kali ini adalah ya, tentang menjaga lisan, bagaimana kita bisa menjaga lisan dengan sebaik-baiknya, berbicara secukupnya. Nah, sebagai awal, ya, ini Allah menciptakan kita, manusia, itu mempunyai indera. Dan indera ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mengandung makna simbolik, bukan sekedar fungsinya saja, ya. Ada makna simbolik yang bisa kita ambil. Allah memberikan kita pendengaran, ya, telinga itu 2, kanan kiri. Mata itu untuk melihat itu juga 2. Kemudian mulut untuk bicara itu kita cuman diberikan 1. Ini makna simboliknya. Kita tahu bahwa telinga dan mata itu adalah organ untuk menyerap informasi. Baik informasi audio maupun informasi visual. Nah, itu diberikan masing-masing 2. Sehingga makna simboliknya ini, ya, kita itu mesti banyak mengambil informasi, menyerap informasi. Ini yang mestinya lebih banyak kita lakukan. Nah, mulut itu diberikan 1. Mulut ini fungsinya adalah mengkomunikasikan hasil ramuan informasi yang kita ambil kepada orang lain. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengkomunikasikan. Nah, menyerap dibandingkan mengkomunikasikan, ya, dengan organ ini bandingannya 4:1. 2 telinga, 2 mata, mulut 1. Ya. Berarti mestinya kita itu lebih banyak mendengar, banyak melihat, ya, dibandingkan dengan kita bicara. Ini secara kuantitatif, ya, mestinya kita itu lebih banyak belajar. Sebab mata, telinga itu kan alat penting kita untuk belajar. Nah, mulut, ya, itu untuk mengkomunikasikan apa yang kita pelajari. Ini simbolik yang kita perlu pahami. Ya. Ngomong, ya, itu mestinya tidak sebanyak mendengarkan maupun melihat. Bapak sekalian, Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, ya, ayat 1-3. Ya, ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya.
walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan laghwu. Al-laghwu itu adalah perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak berguna. Nah, sehingga berdasarkan ayat ini kita itu diperintahkan untuk menjamin mulut dan perbuatan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Salah satu indikator mukmin yang beruntung adalah yang mampu menjaga mulut dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Lagha ini tidak berdosa tetapi tidak punya manfaat. Nah, mukmin yang sukses itu adalah yang mampu mengendalikan bicara dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak berguna. Kita dilarang untuk banyak bicara. Ini hadis riwayat Tirmidzi an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalb wa inna ab'adan nas minallah al-qalbul qasi. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian banyak bicara yang bukan berzikir kepada Allah, karena akan membuat hati menjadi keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang berhati keras. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita dilarang berucap, berkata-kata yang tidak terkait dengan zikrullah. Ini yang tidak terkait dengan zikrullah itu adalah kata-kata yang tidak ada manfaatnya, kata-kata yang tidak terikat dengan apa ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan Allah, maunya sendiri. Ya. Itu kata-kata yang tidak terkait dengan zikrullah, bukan termasuk zikrullah. Nah, kalau kita bicara kebaikan, itu sesungguhnya zikrullah. Kita bicara tentang aturan-aturan Allah, itu termasuk zikrullah. Kita bicara Quran, kita bicara hadis, itu termasuk zikrullah. Tapi ketika kita bicara maksiat, kita bicara sesuatu yang tidak disukai Allah, itu termasuk bukan zikrullah. Sehingga zikrullah itu ya, tidak hanya mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah terbaik, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikrullah azam, zikrullah utama. Tapi yang lain-lain kita bicara kebaikan, ya, itu termasuk zikrullah. Termasuk kita bicara untuk pengajian ini bagian dari zikrullah. Nah, kita dilarang untuk bicara yang tidak terkait dengan zikrullah. Karena akan menyebabkan hati menjadi keras. Dan hati yang keras ini akan jauh dari Allah. Bapak sekalian, sengsara kita kalau jauh dari Allah. Kita akan bahagia kalau kita bisa merapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang lain, itu Rasulullah SAW melarang wa'dil banat, wa uquqil ummahat, wa an man'in wahad, wa an qila wa qal, wa kasratis su'al, wa idha'atil mal. Melarang
mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini tradisi jahiliyah, kalau anaknya lahir perempuan itu dikubur hidup-hidup. Durhaka kepada ibu, tidak memberi tapi mau menerima. Ini orang yang pelit. Ya. Banyak bicara, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Nah, banyak bicara ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Darimi ya, dalam Sunan Darimi. Masih ada yang lain dari Abi Umamah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal al-haya wal-ai syu'batani minal iman wal baza wal bayan syu'batani minan nifaq. Sifat malu dan al-ayu adalah dua cabang dari cabang-cabang keimanan, sedang al-baza dan al-bayan adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Nah, apa itu al-i? Ya, al-i itu adalah sedikit bicara. Ternyata sedikit bicara itu bagian dari apa? Dari iman. Ya. Jadi mengendalikan mulut supaya tidak banyak bicara, itu termasuk indikator keimanan seseorang. Nah, sedangkan al-baza itu adalah kata-kata keji, dan al-bayan itu banyak bicara. Nah, itu dicontohkan seperti khotib-khotib yang memperpanjang dan menambah-nambah isi pembicaraannya guna memperoleh pujian publik dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jadi ini yang dicontohkan khotib ya, khotib bicara panjang, lantur ya. Nah, mungkin khutbah itu panjang banget sampai gelisah, padahal yang disampaikan itu tidak semuanya penting. Nah, ini termasuk sesuatu yang tidak disukai, menjadi cabang nifaq. Masih ada hadis yang lain ya, dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yardalakum salasan wa yaskhatu lakum salasan. Allah meridhai kalian karena 3 perkara dan membenci kalian dari 3 perkara. Ketiga perkara itu ya, Allah meridhai kalian antak buduhu wala tusyriku bi syai'an wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa antana sahu mawallahullahu amrakum. Meridha kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kalian berpegang teguh terhadap tali agama Allah serta bersama-sama dan saling menasihati terhadap orang yang Allah beri perwalian urusan kalian. Wa yaskhatu lakum, dan membenci kalian qila wa qala. Nah, ini qila wa qala, membenci kalian banyak bicara, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ini juga disebutkan yang dibenci Allah itu adalah qila wa qala, banyak ngomong, banyak berkata. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hadis-hadis tadi itu memang tergambar ya sikap seorang Muslim itu mestinya berhemat di dalam bicara, sehingga mulut kita itu terjamin hanya menyampaikan hal-hal yang baik.
Di dalam pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan hadis ya, yang termasuk bagian dari indikator keimanan seseorang. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata-kata hanya yang khair, hanya yang baik. Aw liyasmut. Kalau tidak mampu berkata-kata baik, maka dia diam. Jadi ketika ada dorongan untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik, maka kita harus berjuang untuk menutup mulut kita sehingga tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Nah, secara garis besar memang ya, kita mesti hemat bicara. Tetapi ada hal-hal ya, yang kita boleh banyak bicara. Tidak semuanya harus pelit, ya, tetapi ada hal-hal kita boleh banyak bicara. Di antaranya adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, semoga Allah memberikan keindahan kepada seseorang yang mendengar sesuatu dari kami, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Betapa banyak orang yang menyampaikan lebih paham dari yang mendengar. Hadis riwayat Abu Daud ya, dari Anas bin Malik. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membahas, menyampaikan, mengomongkan hal-hal yang berasal dari Nabi, sunnah Nabi, ini termasuk omongan yang boleh banyak, ya, yang boleh banyak. Kalau bisa mulut kita itu kita hiasi ya, dengan konten-konten yang didasarkan atas ajaran Nabi kita. Nah, ini tidak dibatasi. Kalau perlu sampai meniren, istilah orang Jogja itu meniren, kalau terlalu banyak ngomong, ya itu kalau yang dibahas itu adalah baik, ya, maka ini sesuatu hal yang mustahab. Tapi kalau yang dibahas adalah sesuatu yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, nah itu yang harus kita kunci. Hadis yang lain, ya, beliau juga bersabda, barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan sedikit pun. Jadi mengajar ilmu, ini Bapak Ibu banyak yang dosen di dalam ruang Zoom ini. Nah, para dosen, para guru mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang bermanfaat ini ya, akan kita akan diberikan apresiasi oleh Allah, ya, pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Nah, sehingga banyak ngomong karena mengajarkan ilmu yang bermanfaat ini sesuatu yang sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, bagi Bapak Ibu, biarkan mulut banyak ngomong tentang ilmu, tentang kebaikan, tentang ajaran Allah dan Rasul-Nya. Maka mulut kita mesti kita desain sedemikian rupa menjadi menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan
ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Masih ada hadis lain, ya. Man dalla ala khairin falahu ajru misla fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan seperti orang yang mengerjakannya. Kita menunjukkan kebaikan, menunjukkan itu bisa dengan mulut. Ya, jadi ketika mulut kita itu menunjukkan kebaikan-kebaikan, maka kita akan diberikan pahala seperti pengamalnya. Ya, orang yang mengamalkan petunjuk kebaikan yang telah kita berikan itu. Nah, ini sehingga kalau kita jaga ya, mulut kita hanya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Nah, ini insya Allah akan menjadi luar biasa. Nah, apa akibatnya kalau banyak bicara? Ini dalam sebuah hadis ya, ada tersebut seorang remaja menemui ajalnya pada perang Uhud. Ia ditemukan dalam keadaan di mana perutnya diikat dengan batu untuk menahan lapar. Ibunya mengusap debu di wajahnya seraya berkata, "Anakku, selamat bagimu karena kau telah mendapatkan surga." Nah, Rasulullah yang waktu itu mendengar, ya, itu berkomentar, "Apa yang membuatmu yakin?" Barangkali saja ia berbicara tentang hal-hal yang tidak penting dan mencegah sesuatu yang tidak merugikannya. Bicara yang tidak penting ini bisa menghambat untuk masuk surga. Nah, kita bisa timbang-timbang ini Bapak Ibu sekalian. Yang keluar dari mulut kita itu lebih banyak yang penting-penting atau lebih banyak yang tidak penting. Sebab di dalam masyarakat kita sering melihat orang-orang yang memang senangnya ngomong, ya, apa saja dikomentari, apa saja diomongkan, ya, sehingga waduh suaranya memenuhi ruangan di mana-mana. Nah, padahal yang dibicarakan banyak hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat, tidak penting. Jadi apa saja dikomentarinya. Bahkan ini komentar Rasulullah ini juga ya mencegah sesuatu yang tidak merugikan. Kadang-kadang kita itu suka apa? Suka mengomentari orang ya, orang melakukan sesuatu, bicara sesuatu ya. Sebenarnya tidak merugikan bagi dirinya, tapi kalau belum komentar ya, belum membantah, belum apa namanya ya menyampaikan pendapatnya, itu merasa belum puas, semuanya dikomentari. Nah, ini semuanya dikomentari ini juga akan membawa apa? Mulut bicara hal-hal yang tidak penting. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Masih ada hadis lain? Siapapun yang banyak bicara, maka dia akan banyak keliru. Orang yang banyak keliru, maka dosanya akan berlimpah. Orang yang dosanya berlimpah akan masuk neraka. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Jadi peluang untuk keliru lebih banyak pada orang yang banyak bicara. Ini banyak bicara ini bisa menjadi karakter Bapak sekalian. Ada orang yang memang karakternya itu wah merocos ngomong terus ya, karakter. Dan karakter itu sebenarnya dibangun oleh apa? Oleh kebiasaan. Jadi kalau sejak kecil sudah dibiasakan untuk ngomong, untuk pokoknya semuanya dikomentari,
maka sampai dewasa pun juga biasanya akan melakukan hal yang sama. Untuk mengurangi peluang keliru, kita mesti hemat mengeluarkan kata-kata di dalam dari mulut kita, sehingga kita mesti menjamin apa yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang positif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila manusia berada di waktu pagi, seluruh anggota badan menutupi kesalahan lisan, lalu berkata, takutlah pada Allah tentang kami bergantung padamu. Bila kau lurus, kami lurus. Dan bila kau bengkok, kami bengkok. Ini terjadi dialog sebenarnya, Bapak Ibu sekalian, antara organ-organ tubuh kita, anggota-anggota bagian tubuh kita, itu mereka saling dialog. Tetapi kita tidak paham dialog mereka. Tapi sesungguhnya mereka saling berdialog. Utamanya kepada lisan. Jadi semua bagian tubuh kita itu berkata kepada lisan setiap pagi, takutlah pada Allah tentang kami bergantung padamu. Jadi lisan ini mempengaruhi. Kalau lisan kita itu tidak mampu ngomong yang baik, maka dia akan mempengaruhi seluruh tubuh kita untuk ikut menjadi tidak baik. Karena orang menilai seseorang itu salah satu yang penting adalah dari lisannya. Jadi kalau lisannya tidak berhasil dijaga, maka image tentang seseorang itu akan terbangun berdasarkan apa yang diucapkan oleh lisannya itu. Nah, oleh karena itu, pesan seluruh anggota tubuh untuk lisan itu kami bergantung padamu. Maka luruslah. Sebab kalau lisan lurus, yang lain ikut lurus. Lisan bengkok, yang lain kan ikut bengkok. Jadi lisan kita ini membangun status diri kita. Kita akan memiliki status orang baik kalau lisan kita selalu berkata-kata baik. Kita akan mempunyai status buruk kalau lisan kita tidak berbicara baik. Bicaranya banyak buruk-buruk, ini akan membawa status diri. Maka hati-hati dengan lisan yang kita miliki. Hadis dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya, antara kumis dengan jenggot itu ya mulut, itu maksudnya, dan di antara kedua kakinya, maksudnya kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita cukup menjaga mulut dan kemaluan dari hal-hal yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Sementara kita orang beriman, kita dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Siapa yang tidak suka dengan surga? Jadi kita perlu mendidik mulut kita untuk hanya berbicara yang baik-baik saja. Ini perkara tidak mudah.
Ini termasuk bagian dari kewajiban orang tua, bagaimana anak-anaknya bisa membiasakan berbicara hanya yang baik. Ini hak, ya, hak anak dari orang tuanya, ayuh sina adabahu, untuk mendidik dia memiliki adab yang baik. Salah satunya adalah adab di dalam berbicara. Tetapi kalau yang sudah terlanjur dewasa tidak boleh menyalahkan orang tua, harus segera ambil keputusan, menjaga mulut kita untuk hanya bicara yang baik. Sehingga ya, dengan hanya bicara yang baik, kita akan layak ya, untuk dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Kayaknya simple, ya. Menjaga mulut, menghindari yang tidak baik, ya. Irit bicara, jamin selalu baik. Ketika ada dorongan tidak baik, maka kita diam. Bicara banyak untuk ilmu ya, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan kebaikan, ini mestinya yang membuat mulut kita capek. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita bisa menata mulut kita. Meskipun untuk menata mulut ini bukan sekedar urusan mulut, ya. Dalam kajian yang lalu kita sudah kaji bahwa apa yang dibicarakan mulut itu sangat bergantung dari prosesor yang ada di dalam otak. Ya. Ada namanya area Wernicke untuk menginput data-data informasi. Kemudian ada area Broca di otak, pusat kendali bicara. Ya. Kemudian ada korteks motorik, ya di situ dia mengemas bagaimana mulut kita bergerak. Nah, kalau area itu kita program dengan baik, ya, kita hanya mendengar sesuatu yang baik, kemudian diproses dengan baik, ya, maka insya Allah itu akan menjadi pola yang terjadi di dalam otak kita, dan itu juga akan menjadi pola bicara kita. Kita usahakan sekuat tenaga sehingga mulut kita hanya bicara yang baik. Demikian ya Mas Ewan dan Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Agus Sukaca yang telah memberikan pencerahan kepada kita di pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kita semua bahwasanya dari lisan kita lah yang kemudian bisa menentukan tempat kita nanti itu di mana di akhirat kelak, seperti itu yang disampaikan. Dan yang menarik berkenaan dengan lisan ini, kemampuan bicara Allah berikan kepada kita di dunia, tapi ketika di akhirat justru kemampuan ini yang justru Allah tutup kunci gitu, sehingga yang menjadi persaksiannya kita adalah justru bukan mulut kita ini, sehingga ya benar apa yang disampaikan oleh Dr. Agus bahwa perhematlah mungkin seperti itu dari bicara-bicara yang tidak baik. Baik Bapak Ibu sekalian, pemaparan dari Dr. Agus Sukaca telah disampaikan dengan baik. Tadi kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan mungkin feedback, pertanyaan, atau mungkin pendapat dan lain sebagainya dalam sesi yang kita miliki saat ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin memberikan feedback. Untuk mengawali mungkin mohon Prof. Martino. Oke, monggo silakan Prof. Martino. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya memang mulut itu sebenarnya menggambarkan bagaimana diri kita. Itu representasi dari diri kita. Jadi kalau makanya orang-orang kan bisa menilai
dari ucapan-ucapan yang keluar dari seseorang individu. Ngomongnya banyak, ada yang tidak bisa bekerja. Nah, seperti itu. Makanya ada peribahasa juga lidah. Lidah itu bisa lebih tajam daripada pisau. Dan dari mulut itu juga bisa menghancurkan dunia. Nah, seperti kalau kita lihat Bung Karno, bagaimana Bung Karno itu dulu menyemangati rakyatnya dengan pidatonya. Itu juga dari mulut. Jadi mulut itu menggambarkan segalanya, mau semangat atau apa, juga itu dari mulut. Makanya tadi sudah disampaikan sama Mas Dokter, mulut itu gunakan untuk yang baik-baik. Dan memang insya Allah apa yang sudah biasa dikeluarkan oleh mulut itu kan pasti terhubung dengan otak. Apa ya, central nervous system kita ini kalau di kedokteran sudah paham sekali, itu apa yang dibicarakan oleh kita, apa yang dikeluarkan itu disetir dari otaknya. Jadi dari pikiran kita. Nah, makanya kalau pikiran kita yang aneh-aneh, nanti keluarnya di mulut juga aneh-aneh. Makanya mulut itu memang harus benar-benar dijaga, karena dari mulut itu juga bisa menghancurkan diri kita, bisa menghancurkan keluarga kita, bisa untuk kebaikan kita, dan bisa untuk kebaikan keluarga kita. Jadi ini semacam pisau dari dua sisi. Tergantung bagaimana kita mengelola mulut kita. Kalau kita kelola dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Tapi kalau kita kelolanya tidak benar, ini akan mendatangkan bencana bagi kita dan keluarga. Saya kira demikian Mas Dokter dan Mas Ikhwan, ini sekedar unek-unek, dan saya tidak banyak bicara supaya apa? Memberikan kesempatan bagi jamaah yang lain supaya lebih leluasa untuk berbicara. Kalau tidak berkenan dan ada salahnya, ya ini juga dari mulut saya. Semua yang benar itu dari Allah, yang salah itu ya dari pribadi saya. Nasruminallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tartino tadi memberikan feedback dan pengingat penekanan terkait dengan menjaga lisan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian, sebelum mungkin nanti ditanggapi terakhir oleh Dr. Agus Sukaca untuk memberikan tanggapan dari feedback yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan Bapak Ibu, monggo. Dari Berau. Oh, dari Berau, monggo. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Dok. Jadi ketika umpamanya Dok ya, seorang pimpinan umpamanya kadang-kadang melihat bawahannya itu salah. Tiba-tiba pimpinan ini naik pitam gitu ya. Ada timbul ketidaksenangan gitu. Kemudian lalu bisa mengeluarkan kata-kata karena akibat dari kesalahan yang dilakukan. Ini barangkali dari sisi medisnya, kira-kira bagaimana strategi kita itu bisa menahan nafsu dan otak kita agar kita terkontrol yang dari sisi medisnya Dok. Supaya apakah itu pengaruh dari kondisi tubuh atau memang hati yang kotor atau hati yang otak yang kotor gitu Mas Dok. Karena ini kita khawatir semakin masih banyak saya lihat saudara-saudara kita yang mempunyai posisi yang luar biasa ketika menempati itu, maka waduh kok bisa berubah ya, seperti ini. Kok tiba-tiba dengan jabatannya akan semena-mena untuk mengucapkan sesuatu. Apakah ini ada pengaruhnya gitu Dok ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi Ustaz atau kita masih ada satu lagi? Kalau masih ada lagi, silakan. Oh, Pak Idam silakan, monggo Pak Idam satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kesempatan ini tanya ini. Berbicara topiknya adalah tentang mulut. Sekarang kita
jarang sekali bertemu dengan teman-teman, ya, sehingga jarang sekali ada perkataan-perkataan tersebut cara yang seperti dulu lagi. Tapi saat-saat ini kita memakai tangan, Dok. Panaskan. Nah, bagaimana dengan tangan yang kita ini sekarang nakal? Tangan kita sekarang lincah, ya, dengan tulisan-tulisan. Apakah itu nanti juga dipertanggungjawabkan? Karena pada yaumul akhirat nanti tangan yang berbicara, mulut yang ditutup, Dok. Ya, makasih. Iya. Terima kasih Pak Idam. Langsung ditanggapi saja Ustaz atau bagaimana? Ini sudah ada 3 yang memberikan feedback seperti ini tadi. Ya. Boleh mungkin ada satu mahasiswa kalau Oh iya, UAD silakan. atau UMJ satu lagi. Dari mahasiswa mungkin karena yang hadir di forum kita kali ini, alhamdulillah dari mahasiswa pun ada. Silakan kami berikan kesempatan. Belum nanti diberikan tanggapan oleh Ustaz. Assalamualaikum, saya boleh bertanya? Maaf, saya izin off kamera. Oh iya, monggo silakan Ibu. Dari mana? Saya Dea dari Universitas Ahmad Dahlan. Oh, Ahmad Dahlan. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa bergabung Dr. Agus pagi ini. Alhamdulillah Dr. Dea. Ya, saya menyambung pertanyaan yang terakhir tadi, bahwa sekarang kan kita lebih banyak menggunakan tulisan ya, berupa grup-grup WhatsApp seperti itu. Nah, kita bukan lisan tapi juga bukan hanya lisan tapi juga mata gitu ya, dan lain sebagainya, sebenarnya semua panca indera. Nah, Dok, kan kalau di grup itu ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Kadang kita sudah menjaga diri kita, tapi teman-teman di grup mungkin entah konteksnya bercanda atau apa itu, tapi kata-katanya itu keluar dari syariat. Nah, kalau kita mau menjaga diri nih kan, kalau secara ekstrim ya pengennya udahlah left group aja daripada kita ngelihat yang seperti itu. Gitu. Nah, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin yang sering membuat kita itu tetap bertahan gitu. Nah, bagaimana nih Dr. Agus nasihatnya, sarannya untuk kita bersikap tapi juga kita tetap bisa menjaga diri kita, karena sekarang sedemikian rupa ya orang itu dengan berbagai tulisannya itu, dan kita tidak bisa mengendalikan orang lain kan gitu, tapi kita ingin tetap menjaga diri kita. Ya, matur Dr. Agus. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya sudah ada satu lagi, Nangu, boleh Ustaz? Dari Balikpapan, Majelis Ekonomi dari PDA Balikpapan, monggo Ibu. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi selama ini saya menerapkan bagaimana kita saling kolaborasi. Ada. Ya, ini ada double Saya suara. menerapkan hal, jadi menjaga di dalam selama ini saya memimpin organisasi maupun dalam perusahaan, itu selalu berpedoman dengan keep your mouth shut before you know what you are talking about. Jadi kita tidak bicara kalau kita tidak tahu apa yang kita bicarakan. Itulah yang saya pedomani selama ini. Dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan pencerahan dari bapak-bapak yang lain bahwa hal itulah memang yang patut kita jaga dan kita pelihara. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi pencerahan juga kepada kita berkenaan dengan menjaga lisan. Baik, Ustaz, tadi sudah banyak sepertinya feedback dari peserta Zoom pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Dr. Agus menyampaikan tanggapan dari beberapa pertanyaan dan juga mungkin tadi ada yang beberapa feedback dari peserta. Monggo silakan Ustaz, kami ya. Yang pertama feedback dari Prof. Partino, saya kira ini menguatkan
Syukran, Prof. Ya. Kemudian ini Sama-sama, di pembelajaran buat kita semua. Yang kedua, dari Pak Syarifuddin Israfil, dari ini Rektor UM Bro ini. Ya. Jadi ada Rektor hari ini, ya Rektor UM Bro, tentang respon orang yang punya jabatan kadang-kadang mulutnya itu nggak terkendali, responnya negatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini respon negatif itu sebenarnya karakter ya. Mulut kita itu menunjukkan karakter kita. Kalau kita bisa mengendalikan mulut kita, hanya bicara yang baik-baik saja, seperti tadi dikemukakan juga oleh Prof. Partino, oleh Bu Kartati dari Balikpapan, hanya bicara apa yang dia ketahui. Nah, saya kira itu nanti akan membentuk pola. Nah, ketika kita sudah berhasil membentuk pola, ya, pola pattern yang ada di dalam otak kita, ada area Wernicke, area Broca, ya, kita menginput informasi-informasi positif, kemudian kita proses secara positif, maka nanti keluar gerak bibirnya itu juga gerak bibir yang positif, yang isinya juga positif. Ini memang menjadi bagian dari karakter kita. Ada orang-orang yang karakter bicaranya itu baik, ada yang karakternya tidak baik. Ya. Dalam pertemuan yang lalu kita menyampaikan sebuah hadis, ya, barang siapa yang mulutnya itu hanya bicara sesuatu yang diridhai Allah tanpa dipikir lagi, ya, maka dia akan meningkat derajatnya setiap dia ngomong. Dan barang siapa yang mulutnya mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai Allah, tidak dipikir, ya, artinya otomatis, maka dia akan menjerumuskan ke neraka jahanam. Nah, jadi sebenarnya di sini tidak melihat apakah dia punya jabatan atau tidak. Ya. Nah, ini ketika punya jabatan kok kemudian mulutnya tidak terkendali, itu berarti pattern yang ada di otaknya masih belum baik, ya, belum baik. Mungkin pada saat-saat tertentu ketika dia menjadi bawahan, dia tidak berani mengemukakan yang tidak baik tadi karena tidak berani, bukan karena tanpa dipikir lagi, bukan kebiasaan. Nah, maka bagi kita perlu untuk membangun habit, habit bicara hanya yang baik. Nah, kemudian yang ketiga dari Mas Idham, ya, Mas Idham ini dosen di UMKT, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Alat komunikasi memang yang paling utama mulut. Ini alat komunikasi yang paling utama. Tetapi mulut ini sekarang fungsinya bisa digantikan dengan apa? Dengan tangan. Tapi polanya tetap sama sebenarnya, ya. Polanya di otak kita ada area Wernicke, ada area Broca, ada korteks motorik, itu yang menggerakkan untuk apa? Mengkomunikasikan apa yang difikirkan kepada orang lain. Nah, alat komunikasinya itu bisa dalam bentuk mulut, bisa dalam bentuk tangan. Nah, ini kalau kita dalam bentuk tangan, akhirnya dia apa? Keyboard yang berfungsi. Maka kita menggerakkan keyboard menulis sesuatu. Nah, kalau yang ditulis itu sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka nilainya seperti bicara baik. Tapi kalau kita keluarkan yang tidak baik, maka nilainya sama. Karena itu sebenarnya alat komunikasi yang di Quran juga digambarkan nanti, ya, di akhirat mulut kita dikunci, yang mewakili bicara adalah kulit kita. Karena di dalam kulit itu ternyata sudah tersimpan semua apa yang kita lakukan lewat apa rumus DNA kita. Itu merekam, ya, semacam CCTV, ya. Itu nanti direkam dengan baik, disimpan di dalam kulit kita, di dalam organ kita. Nah, nanti di akhirat itu akan dibuka. Nah, di dunia ini sekarang kita sudah melihat, ya, bahwa apa namanya fungsi komunikasi bisa dilakukan juga dengan tangan-tangan kita. Matur nuwun, Mas Idham. Ya. Yang ketiga ini Dr. Widya. Dr. Widya ini dosen UAD, beliau adalah dokter spesialis penyakit jiwa.
sehingga memang sangat paham sekali dalam hal yang seperti ini. Ya. Bagaimana dengan kata-kata yang keluar di luar syariah, di grup-grup yang kita ikuti, ya. Di grup-grup yang kita ikuti, mungkin grup-grup itu banyak mengeluarkan kata-kata yang ada nasihat yang luar biasa dari Nabi kita ini, Dokter Dia dan juga Bapak-Ibu sekalian, bahwa seseorang itu bergantung pada agama temannya. Temannya itu termasuk komunitasnya, komunitasnya. Fal yang duronna ila ma yukhaliluhu. Maka hendaklah kamu melihat betul dengan siapa bergaul. Termasuk dalam grup-grup ini, ya, dalam grup-grup membentuk grup-grup, kelompok-kelompok, ya, kelompok bergaul. Nah, sekarang bisa kelompok WA, bisa Facebook dan lain sebagainya di samping yang real, yang luring, ya. Nah, ini kita mesti melihat, perhatikan, karena itu akan mempengaruhi keberagamaan kita. Kalau kita punya grup kok isinya itu cuma ghibah, senang membicarakan keburukan orang, ya, menurut saya kok sudah left. Itu bukan kelompok saya, bukan level kita berada di dalam kelompok itu. Ya. Sekedar say hello silahkan, ya, tetapi tidak menjadi khalil, tidak menjadi teman dekat. Ya. Kalau misalnya mau live group nggak enak, ya sudah dilihat aja, nggak usah komen, nggak usah ini. Ya menurut saya itu akan menghindari. Tetapi kalau kita berada di dalam grup yang positif, yang dibicarakan hanya baik, ya, grup-grup itu bicaranya nasihat, kemudian mengingatkan tentang bagaimana ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita keceplosan bicara buruk, dia langsung ada yang merespon, mengingatkan. Nah, itu grup yang saya kira harus kita masuki. Jadi kita desain diri kita berada di lingkungan yang positif, insya Allah kita akan positif. Karena Rasulullah mengingatkan, ya, seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh teman-teman dekatnya. Sehingga kita bentuk kedekatan dengan yang baik-baik. Insya Allah kita akan menjadi baik. Nah, selanjutnya dari Bu Kartadi di Balikpapan, Majelis Ekonomi, Masya Allah, ya. Ini saya kira prinsipnya perlu dipegang teguh, ya. Bicara hanya yang diketahui yang baik, yang tidak diketahui sudah. Ya. Itu prinsip yang jelas itu, ya. Allah juga mengingatkan kita, janganlah menyatakan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan katakan sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Lisan kita itu nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah itu banyak sekali, ya. Akan banyak sekali yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga kita ngomong sekedar apa yang kita ketahui dan itu baik, ya. Karena tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Saya kira ini kalau kita berhasil membangun karakter seperti itu, ini sesuatu yang luar biasa, dan insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Saya kira sudah semua ya Mas Ewan, ya? Sampun. Ya. Sudah semua. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ternyata waktu sudah menunjukkan 7.31 ini di waktu Indonesia Tengah. Jadi mohon maaf, kami mungkin perlu menyudahi kegiatan kita pagi hari ini, dan namun tadi terima kasih juga saya sampaikan sudah banyak Bapak Ibu sekalian yang memberikan feedback atas pemaparan dari Dr. Agus Sukaca, dan memang benar tadi apa yang disampaikan bahwa berkenaan dengan tangan hari ini kan gitu, justru itu bisa menjadi salah satu pengganti lisan kita gitu kan. Terutama kita tahu hari ini orang-orang itu banyak membuat status ya gitu.
hati-hati dengan statusmu yang kadang-kadang justru bisa akhirnya nanti menghilangkan nilai ibadah kita, mungkin seperti itu. Jadi mari kita semua Bapak Ibu sekalian sama-sama menjaga lisan kita dan kita sampaikan saja apa yang memang itu baik, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dan mudah-mudahan nanti kita masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat bertemu di minggu depan pada episode selanjutnya. Mari kita sama-sama tutup majelis kali ini dengan sama-sama berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Baik, terima kasih Pak Agus. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.